Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi supaya tidak khawatir. Ya, manusia hidup seringkali menghadapi yang namanya kekhawatiran. Ya, khawatir itu seringkali yang terjadi adalah justru terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, kekhawatiran itu terjadi muncul terhadap sesuatu yang belum nampak. Justru kalau sudah lewat itu nggak khawatir lagi. Ya, kekhawatiran seringkali menimbulkan satu pemikiran yang negatif akan sesuatu yang belum nampak, yang belum kelihatan. Sehingga akhirnya timbul khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Cuma dikasih Tuhan, ketika timbul kekhawatiran, apa nasihat Rasul Paulus? Dikatakan supaya nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat khawatir datang, saat engkau dikuasai kekhawatiran, mulailah datang kepada Tuhan, nyatakan apa hal-hal yang membuat kamu khawatir itu. Ya, keinginan itu apa sesungguhnya? Dari apa kejadian atau situasi atau kondisi yang terjadi dalam hidupmu kok timbul khawatir? Mesti ada sesuatu yang kau harapkan supaya kekhawatiran itu tidak terbukti. Ya, caranya gimana? Datang kepada Tuhan dalam doa, nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mulai bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Ingatlah betapa banyaknya perkara yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Betapa banyaknya pertolongan Tuhan yang sudah engkau alami dalam sepanjang hidupmu. Harusnya hal-hal itu bisa membuat kita semakin bersyukur dan percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab sampai saat ini kita ada pun sesungguhnya karena begitu banyaknya campur tangan dan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kemarin, dulu, ya Tuhan sudah menolong kita,
melewati setiap pergumulan yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan. Nyatanya kita bisa ada hingga detik ini semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari itu, akan ada rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menolong kita sejauh ini. Dan mulai memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong kita melewati pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka akan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi artinya ketika engkau datang kepada Tuhan, saat engkau timbul kekhawatiran, datang kepada Tuhan, berdoa, menyatakan keinginanmu apa itu, ya dengan segala ucapan syukur, maka kekhawatiran itu akan tergantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang disampaikan Rasul Paulus, dan mari saya mengajak kita semua, ketika engkau khawatir dengan hidupmu, engkau khawatir dengan keluargamu, engkau khawatir dengan anak-anakmu, engkau khawatir dengan orang tuamu, engkau khawatir dengan pekerjaanmu, engkau khawatir dengan masa depanmu, apapun itu, berarti ada keinginan-keinginan yang belum terwujud di sana, yang menimbulkan tanda tanya. Yuk, daripada khawatir, mulai sekarang, saat engkau merasakan kekhawatiran timbul, mulailah datang kepada Tuhan. Bawa permohonan dan doamu kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan terimalah pengharapan yang baru. Nah, sehingga akan ada damai sejahtera, bukan khawatir lagi. Ya, ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui akal itu. Ya, itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Kalau ada pengharapan, itu yang menyingkirkan kekhawatiran. Kalau ada damai sejahtera Tuhan, itu yang mengalahkan kekhawatiran. Bagaimana itu bisa ada? Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari jemaat dikasih Tuhan, perbanyaklah bersyukur. Dan kita percaya ketika bersyukur, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami diingatkan, disegarkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Ketika kekhawatiran datang, kami mau dekat, Engkau datang padamu dalam doa dan permohonan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan gantikan kekhawatiran itu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami percaya terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak khawatir dan takut lagi. Sebab Engkau yang melihara hidup kami, Engkau yang menyertai kami selama ini. Engkau juga akan menyertai dan menuntun kami di hari-hari kemudian. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan tentunya juga aktivitas ibadah kami semua dalam berkat penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, bila damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah hari ini dan Tuhan Yesus berkati. Amin.